Still the Skill. Digital Learning Experience from Inspigo. Halo Inspigoers, selamat datang di Still the Skill. Digital Learning Experience dari Inspigo yang akan membantu kamu jadi lebih siap untuk upskill diri dalam dunia profesional dan bisnis. Di Still the Skill, kamu akan mengikuti kelas dengan beragam topik melalui format audio dan juga video. Setiap topik menghadirkan 3 learning sets, yaitu mindset, skill set, dan tool set. Mindset kami siapkan untuk memahami materi dan skill yang akan dipelajari dalam format audio playbook. Kamu bisa mendengarkan audio dan juga melihat highlight materi dalam bentuk gambar. Lalu, ada skill set yang membantu kamu untuk mengelaborasi materi pelajaran dan skill dalam format video. Dan yang terakhir, ada tool set, di mana set ini terdiri dari tugas, kanvas ide, dan juga materi pendukung. Sehingga kamu bisa mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari. Jadi, terus upskilling dan curi skillnya dari para expert agar jadi lebih siap. Hai Inspigoers, selamat datang di Still the Skill. Saya Gita Wiryawan. Di Still the Skill ini saya akan membawakan materi strategic leadership di mana Inspigoers akan mempelajari tentang pentingnya menjadi leader yang mampu berpikir strategis dan skill-skill apa yang perlu dimiliki untuk menjadi strategic leader. Selamat mengikuti sesi ini. Strategic leadership itu penting untuk dimiliki oleh seorang leader. Saya nggak lupa beberapa puluh tahun yang lalu waktu saya baru aja meniti karir, mantan pimpinan saya itu berpesan untuk saya bisa membedakan antara taktik dengan strategi. Taktik itu ibarat kata seperti paku, dan strategi itu seperti palunya. Tanpa palu, kita nggak bisa menentukan banyak hal, termasuk taktik tentunya. Nah, kapasitas untuk berpikir secara strategis itu sangat terkait dengan kapasitas seorang pemimpin untuk bisa berpikir jangka panjang. Saya seringkali menyampaikan untuk seorang pemimpin itu lebih bisa berpikir mengenai apa yang relevan untuk jangka panjang, bukan yang jangka menengah atau pendek. Contohnya, jangka panjang itu terkait dengan apakah itu inklusi keuangan, terkait dengan kesenjangan, terkait dengan perubahan iklim, dan mungkin kalau dibungkus lebih tangible lagi, itu bagaimana kita sebagai pemimpin itu bisa membaca tren-tren budaya, sosial, ekonomi, teknologi, dan secara makro tentunya ekonomi dan geopolitik. Dan berusaha untuk membaca ini 10, 20, 30, sampai 50 tahun ke depan tuh kayak bagaimana. Semakin kita bisa melekatkan diri dengan tren-tren yang akan terjadi dalam periode yang jangka panjang, semakin kita niscaya bisa berpikir secara strategis dan semakin kepemimpinan kita itu lebih kental dengan strategic leadership. Definisi strategic leadership itu bisa banyak, tapi kalau menurut saya yang paling penting adalah pemimpin yang bisa berpikir secara strategis itu sangat mampu untuk membaca blind spot. Blind spot itu apa sih? Itu kira-kira sudut yang nggak ada di kaca spion kita. Nggak ada di apapun yang mata kita bisa lihat, apapun yang kita bisa rasakan. Nah, ini penting sekali untuk seorang pemimpin itu membina. Untuk orang-orang di sekitarnya itu bisa melakukan percakapan mengenai topik-topik yang sangat divergent. Saya seringkali menyampaikan bahwa untuk bisa berpikir divergent itu lebih penting daripada untuk berpikir secara convergent. Convergent itu hanya ngerucut ke satu dimensi, tapi kalau divergent itu ngerucut ke multidimensi. Semakin kita bisa melakukan percakapan, diskusi, ataupun diskursus dengan anggota tim kita mengenai topik-topik yang sangat multidimensional, secara divergent semakin kita bisa membaca, mengantisipasi, dan menyikapi apa yang akan terjadi dalam jangka panjang ke depan. Kalau menurut saya ada 1 atau 2 sosok di Indonesia dan di luar yang sangat nyambung dengan kepentingan kita semua untuk memiliki strategic leadership.
yang dari Indonesia tentunya ini Bung Karno. Bung Karno itu selama puluhan tahun sudah bisa berpikir mengenai gimana beliau dan teman-teman di sekitarnya itu bisa menyatukan persepsi mengenai Indonesia ke depan tuh kayak bagaimana. Dan tentunya mengambil langkah yang sangat monumental untuk bisa memerdekakan bangsa dari belenggu kolonial yang sudah terjadi selama ratusan tahun. Nah, ini nggak gampang dan nggak akan bisa terjadi tanpa adanya pemikiran strategis dan kepemimpinan yang bisa ditunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya dan tentunya kepada masyarakat luas. Sosok kedua mungkin bisa juga seperti Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu bisa dibilang tokoh spiritual, tokoh bangsawan, tokoh budaya, tokoh ekonomi, tokoh sosial, dan sangat multidimensional. Beliau sangat bisa menyatukan masyarakat luas di India yang tentunya terdiri dari beberapa etnisitas, beberapa religi, dan bermacam-macam dimensi. Yang paling nyata tentunya adalah penganut Hindu dan juga penganut Islam. Tapi beliau bisa menyatukan mereka yang jumlahnya nggak kecil penduduknya untuk bisa merdeka dari belenggu kolonial. Dan tentunya beliau adalah manifestasi dari bagaimana kita itu bisa menunjukkan kepekaan sosial, kepekaan budaya, kepekaan macam-macam untuk kepentingan kita bisa berpikir dalam jangka panjang ke depan. Thank you for joining the course and keep learning on Still the Skill from Inspigo.